Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas ini beberapa konten-konten kreator setelah saya bikin konten tentang Wush itu ya. Ternyata banyak banget yang bikin narasi menyesatkan, lebih parah dari orang-orang yang kontra narasi dengan konten-konten kreator tersebut. Mereka itu membelokkan narasinya seolah-olah bahwa proyek Wush itu gagal, menyerah, rugi. Padahal kalau kita baca berita aslinya dan pakai logika, itu justru sebaliknya. Berita yang beredar itu menyatakan bahwa saham proyek ini sekarang itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. A few moments later. Teman-teman, ini bukan suatu kekalahan, tapi ini adalah kemenangan Indonesia, di mana Indonesia akan terus melanjutkan visi misinya di bidang teknologi. Oke? Dan dulu itu saya sempat berpikir apakah visi Pak Prabowo untuk melanjutkan dan memperluas jalur Wush sampai ke Jawa Timur itu hanya sekedar wacana atau iseng saja. Tapi ternyata terbukti sekarang kan, langkah tegas yang dilakukan oleh Pak Purba itu untuk mengambil alih kepemilikan itu adalah bukti nyata bahwa rencana besar itu benar-benar akan direalisasikan. Gitu loh. Artinya apa? Tujuannya jelas, supaya nanti saat jalur diperpanjang, kendali penuh ada di tangan negara. Jadi tidak ada hambatan dan manfaatnya bisa sepenuhnya untuk rakyat. Ini bukan beban, tapi justru akan semakin menambah pemasukan dan kemajuan yang besar bagi Indonesia. Sejak awal tujuan kita itu memang begitu. Kita bekerja sama dengan pihak asing untuk mempelajari teknologi yang belum kita miliki sepenuhnya. Lalu setelah proses pembangunan selesai, sistem berjalan lancar dan kita sudah paham cara mengelolanya, kini kendali penuh diserahkan ke tangan kita sendiri. Gitu loh. Itu namanya alih teknologi yang berhasil sempurna. Nah sekarang Wush bukan lagi proyek kerjasama loh ya, melainkan aset negara yang sepenuhnya milik rakyat Indonesia. Kita tidak lagi bergantung pada pihak luar untuk mengurusnya. Gitu loh. Lalu kenapa kok pada heboh dan menyerang ya? Kayaknya menurut saya ini alasannya sederhana aja sih guys. Ada yang iri. Coba pikirkan baik-baik. Indonesia itu saat ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang sudah resmi memiliki kereta cepat dengan teknologi canggih ini. Dan sekarang kita sudah menguasai sepenuhnya. Sementara negara lain di kawasan ini hanya bisa bermimpi atau kalaupun ada proyek serupa masih sepenuhnya bergantung pada pihak asing. Melihat kita sudah melangkah jauh ke depan, akhirnya mereka cari-cari kesalahan, memutarbalikkan fakta, supaya terlihat seolah-olah kita yang rugi. Padahal kenyataannya mereka lah yang belum mampu. Sungguh sayang sekali ya, banyak orang yang tidak mengerti bahwa ini adalah proyek jangka panjang. Manfaatnya itu tidak hanya untuk hari ini ya guys, tapi untuk puluhan, bahkan ratusan tahun ke depan untuk anak cucu kita. Marilah kita itu setidaknya bangga, karena kita itu membangun sesuatu yang hebat. Kita belajar dari orang lain, lalu akhirnya kita memiliki dan kelola sendiri. Itu baru kemandirian yang sesungguhnya. Gitu loh. Bukan suatu kegagalan, woi. Aduh, naudzubillah min dzalik. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian juga melihat hal yang sama seperti yang saya lihat saat ini? Kalau setuju, like, subscribe, dan bagikan ke orang lain supaya tidak mudah tertipu berita yang menyesatkannya. Dan terima kasih tetap setia bersama saya untuk mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.